begitu aja langsung. Hari ini mawar merahku lagi marah. Sudah dipulang Rasul. Aisyah ke belakang. Oh, itu Rasulullah. Anda siapa? Jadi Allahumma ya Allah. Jadi sebenarnya periksa diri kita. Karena kalau dulu kita sebelum kuliah masalahnya kan pengen lulus. Kapan ini lulus sih kan? Setelah lulus masalahnya apa? Kerja. Pengen kerja. Udah dapat kerja, selesai masalahnya? Pengen nikah. Ya. Pengen Ingin nikah. naik dari golongan ini dan golongan wah terus saya terus pengen berkeluarga. Setelah berkeluarga selesai masalahnya lebih banyak. Jadi berhenti berharap kita tidak punya masalah. Karena hidup itu adalah masalah. Hidup masalah. Betul. Jadi sebenarnya saya lagi banyak masalah. Luar biasa. Saya mentargetkan SBM kan udah tahun keempat. Saya targetkan 2023 tahun depan. Saya mentargetkan sudah harus ada di 10 kota. Atau 4 yang harus terpenuhi dari peradaban. Jadi kalau hari ini kita mikir sekolah itu pertama peradaban itu pasti ada di masyarakat. Jadi kalau sekolah kita tidak bermasyarakat, eksklusif di dalam saja, begitu keluar gerbang bingung, lu kok beda antara yang dibicarakan di sekolah sama di luar. Berarti ada masalah. Lah ngapain dia belajar lama-lama kalau untuk bukan bermasyarakat? Kan ada sekolah tiap hari, begitu keluar dia bingung. Tolong lapor ke RT lu, RT, sendal dari kelas itu rapi sama dia. Begitu ada acara di luar, banyak sendal, dia selama acara itu dia cuma beresin sendal. Dan ternyata itu yang di capture oleh media. Ada diwawancara. Ini anak keren sekali. Dari mana? Sekolah alam. Begitu kalau Allah mau. Simple. Jangan pernah dibayangkan cara Allah memperkenalkan sekolah kita tuh gimana. Nggak usah dibayangkan. Biarkan Allah punya cara sendiri. Di situ mulai heboh. Keren banget di sekolah. Datang media ke sekolah ini. Hanya apa? Nilai yang dibangun sesimpel itu. Jadi pastikan sekolah kita punya tata nilai aturan. Iya ya, ini kadang bersih, kadang kagak, kadang salaman, kadang kagak. Jadi begitu masuk ke pintu gerbang sekolah alam, saya sebenarnya kalau dulu kan masuk ke sekolah yang hidup kan, saya bisa kebayang tuh 100 meter masuk, kerasa ini bukan sekolah alam. Jadi kalau saya punya cap, ini bukan sekolah alam. Ini sekolah. Jadi kenapa? Karena harusnya ada tata nilai yang dibangun. Pasti rame dengan salam di depan itu. Pasti rame dengan senyuman. Ibu gimana kabarnya? Guru-guru tuh nyapa. Begitu orang tua juga berbentrokan dengan orang tua, sibuk sekali ya. Maaf ya Bu. Sapa mereka itu karena mereka tuh klien. Kalau di perusahaan tuh mereka tuh klien kita. Gimana kita bisa menghindari klien? Nggak mungkin. Katanya kita bikin punya siswa banyak. Lah kliennya nggak disapa. Jadi sapa. Assalamualaikum, gimana Ibu sehat? Yang sekolah kakaknya. Yang tidak sekolah adeknya. Yang ditanya siapa? Adeknya. Gimana adek Bu? Yang kakaknya nggak usah ditanya, mau sama kita kok. Jadi ada tata nilai yang mudah-mudahan paham ya. Walaupun ini simpel, saya sesuatu yang simpel-simpel aja. Kemudian tadi ada alam pertama di Ciganjur nggak ada cuma satu saung aja kok. Jadi datang ke saung situ, rumah Bang Leno di atas, lantai 2-nya itu adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3 di situ semua. Hanya pakai pojok ditandai oleh kardus. Ini kelas saya ya. Kelas saya, kata Pak Iman, ini kelas saya, pakai kardus. Ini kelas saya, kata Bu Setri, gurunya baru 3 tuh. Pakai kardus saja. Kenapa? Karena di situ nanti anak-anak naruh tas. Jadi dikelilingi tuh. Kardus di ini, kelilingin. Karena siswanya juga baru 7.
7 tuh untuk 3 kelas ya terus itu. Begitu hujan, begitu naruh tas, berdoa di situ sudah kelayapan. Ada yang ke sungai, ada yang ke kandang, ada yang ke bukit, wah macam-macam. Begitu hujan, masuk lagi ke situ, ngumpul lagi di situ. Fungsi kelasnya cuma itu. Fungsi kelas itu. Ini dari mulai masuk sampai jam 7 malam di kelas. Heboh. Allahu Akbar, sekolah alam, Allahu Akbar. Ini nanti kita diskusikan di BBA. Kenapa harus keluar? Namanya nanti BBA. Jadi ada tata nilai, kemudian ada teknologi. Jadi bukan punya masalah. Kita itu selalu unik itu masalah nih pasti masalah ini. Ini pasti masalah ini. Begitu ada anak yang beda banget dari keseluruhan. Otak kita tuh cuma satu, masalah ini. Kalau kita enggak, pasti ini punya potensi. Pasti ini punya makanya kami di SBM menerima seluruh siswa. Ayo sini. Yang penting masih saya kadang-kadang orang gila kan. Bayangin itu anak bisa mandi 6 bulan, Pak. Allahu Akbar. Kemarin datang, dia orang lulus tuh. Udah lulus, dia datang, rambutnya panjang. Diikat sama dia. Kan dia suka fisik, suka karate dia. Badannya bagus, Pak. Saya bilang, ganteng sekali kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya ngebayangin dulu, Masya Allah. Ini di video ini gak apa-apa. Artinya apa? Bukan memang harus berantem, harus merasa bahwa ditonjok itu sakit. Kok kamu santai-santai? Kalau perempuan beda. Kalau perempuan saya beda lagi. Saya bilang kamu tuh simpel, Kak. Cari laki-laki soleh kaya. Ngomong betul. Ngapain pusing-pusing? Kamu jadi soleha, cari laki-laki yang soleh, tapi syaratnya satu, kaya raya. Bohong ya. Jadi itu ya, sudah Potensi. Ada anak yang angka 11. Itu diusap keluar lagi, Pak. Keluar lagi. Kamu jangan di situ, nggak boleh. Kayak begitu. Kenapa ya? Guru itu nanti ada materi khusus dengan guru ya. Jadi guru itu, saya bilang, kalau guru itu dibayar sesuai dengan dia jobnya, nggak akan ada yang pernah bisa bayar guru. Guru itu jadi motivator, Pak. Entrepreneur. Kemudian fasilitator. Entertain. Dia harus membahagiakan. Bahagia ya, nak? Bahagia. Saya nggak bisa, Pak. Jadi guru TK saya nggak bisa. Ke bawahnya itu Masya Allah. Warna tanahnya beda, mineralnya beda, macam-macam. Jadi nggak ada bahasa habis bahan ajar. Kenapa mau belajarnya? Bingung, Pak. Bahan ajarnya habis, Pak. Loh, kok habis? Kasar. Sudah. Diri kita ini bahan ajar. Coba lihat ini. Semua perhatikan ini. Punya jari 5. Terus hitung ini. 1, 2, 3. Beda semua. Coba diginiin. Tahan. Buka pelan-pelan. Rasakan. Buka pelan-pelan, rasakan. Punya cerita apa? Bukan pendidikan. Akhlak, logika, leadership, dan bisnis. Saya cepatin aja. Yang kedua, berikutnya adalah tadi adalah 4 pilar, kemudian ada 3 kuncinya. Ini nggak boleh dipisahkan antara pilar dengan kuncinya. Memakai 4 pilar minimal harus memakai 3 kunci minimal. Kalau ini boleh nambah, nggak boleh kurang. Boleh nambah kayak di warteg. Nambah
nambah nilai boleh kan? Boleh, tapi nggak boleh kurang. Ada guru, metode, sama buku. Bukan guru biasa. Guru hebat, yes. Tapi layak lagi menjadi guru peradaban. Ini ada levelnya tuh, sampai nanti guru mujahid. Saya mau ngomongin guru peradaban. Minimal itu adalah minimal satu aja ini. Setiap kita adalah guru yang ada di sini. Dan setiap kita itu punya kewajiban menyampaikan atau dai. Setiap kita punya kewajiban menyampaikan kan? Itulah makanya guru adalah dakwah, sekolah adalah tempatnya. Kalau antum memisahkan sekolah dengan dakwah dipisah, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sekolah kita itu adalah tempat menyampaikan kebaikan. Ini benar, ini tidak benar, jalannya ke kanan, ininya ke kiri. Pada posisi itulah kita dai sebenarnya. Kalau sudah dai, siap jadi dai? Siap. Oh siap. Kalau dai itu kadang dibayar, kadang enggak. Waduh Pak. Siapa? Kayak gitu. Bohong, harus besar. Oke, saya lanjut. Mengajar adalah transfer ruh. Guru tak mungkin menuntut anak sesuatu yang bla 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 diceritain sama dia. Begitu, saya paham enggak? Kalau merasa begitu, naikin level kita. Naik. Nah, ini yang disebut dengan mampu menjadi dirinya sendiri yang memang hari ini saya tidak bisa bahasa Inggris. Come on. Saya sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa Pak. Tapi apakah saya nggak pede? Mohon maaf. Kita banyak-banyakan duit, ayo. Pede sekali, pede. Iya. Walaupun hari ini nggak punya duit, tapi saya pastikan saya lah pokoknya. Aku harus merasa begitu, apalagi laki-laki. Nah, udah mulai ke laki-laki saya ini. Laki-laki nih Pak, saya bilang ke anak saya, Dek, jadi laki-laki itu berat. Kenapa? Begitu misalkan istri Umi meninggal, kewajiban Anda itu pertama ibu, kedua Zahra, berikutnya seluruh saudara dari Abi dan dari Umi yang tidak punya suami menjadi kewajiban Anda. Betapa berat jadi laki-laki itu. Berarti harus apa? Harus kuat deh. Gimana? Makanya harus kuat. Tadi kamu saya lihat, itu punya wibawa. Pak Hendy, katakan 3, kumpul. Kalau tidak, keluar. Saya itu bisa begitu, Pak. Saya nggak mau lihat kamu ya. Tutup pintu dari luar. Artinya apa? Diusir sama saya dari kelas. Tolong kamu tutup pintu, bantu Pak Hendy, tapi dari luar. Itu pasti anak ini begitu beres yang beri saya minta maaf. Karena kebaikan saya melebihi. Iya. Makanya tanamkan dulu cinta sebelum Anda mengajar. Kalau kita sudah dipahami, kita mencintai mereka, apapun yang kita lakukan akan diterima. Itu sampai kalau sebagai itu. Nah ini punya waktu. Apa dia? Saya punya 10 menit aja. Kalau ada siswa yang kayak gitu, kamu minta berapa? Jadi begitu mereka minta 10, kita kasih 1 jam. Begitu mereka minta 1 jam, kita kasih 1 jam. Minum, dia bisa. Ada 20.000 varietas yang hidup. Kapan tahunya tadi sebelum masuk. Tapi begitu tampil gagah. Begitu tadi Bapak baru baca. Jangan dibilang. Jadi itu saya bilang 10 menit lebih pintar dari siswanya boleh. Setelah itu siswanya ternyata saya tahu tanaman itu kaktus. Pak, di rumah ada 7 buku kaktus Pak, karena bapak saya peneliti kaktus, pasti lebih hebat dia. Setelah itu dia lebih hebat, nggak apa-apa.
Jadi harus mengikhlaskan anak didik kita pada akhirnya lebih hebat dari kita. Kamu pokoknya jangan pernah lebih hebat dari saya. Iya. Tuh. Tapi di awal kita harus lebih, wih keren banget nih si bapak ini. Itu kan. Jadi antusias anak-anak itu mau ngajar tuh. Ini enggak. Hari ini kita akan belajar tanaman, ya tanaman biasa aja. Kita juga kadang lihat, kadang enggak. Jika dulu tuh saya sapuin. Karena saya senang Pak nyapu, itu saya paling senang. Tidak ada pekerjaan yang paling menyenangi kecuali saya menyapu. Jadi kalau pulang kerja, begitu masih berantakan, saya ambil sapu, saya sapuin dulu, baru saya tidur. Ibu saya tuh udah paham itu tuh. Ya kalau misalkan saya belum nyampe, udah WA tuh. B, ruangan tengah kotor, biarin saja nggak usah disapu, ambil langsung tidur aja. Terus saya nggak bisa Pak. Begitu masuk ruangan tengah dan kotor, saya pasti seperti kita bekerja 10 juta. Kalau hari ini kita dibayar 10 juta, bekerja kita seperti kita dibayar 100 juta. Kenapa harus begitu? Biar kita punya deposito kebaikan. Kalau hari ini kita dibayar 1 juta, kita bekerja 600.000, berarti kita minus. Begitu minus, nggak bisa ambil doa. Ya Allah, belikan saya mobil, kata Allah. Kamu minus. Bekerja kamu minus. Tapi kalau positif, naik terus depositonya, walaupun di kantong nggak ada uang, tapi kita yakin bekerja kita seperti itu, minta sama Allah. Butuh mobil, gampang. Butuh motor, gampang. Motor kita udah begini, lubang itu sudah bersih, kelasnya. Oh, kamu mau begitu? Gitu-gitu juga gajinya sama, nggak usah kayak begitu-begitu. Pengen pakai ya, kayaknya sama Allah ini lagi kan. Jadi, nah kalau sudah begitu kita minta sama Allah, ya Rob, saya minta. Allah kasih. Ini cara yang luar biasa. Makanya jalan rezeki itu Allah sudah kasih stabilor. Tidak disangka. Kalau jalan rezeki itu disangka-sangka, coba hitung, karena ada membutuhkan penghasilan kita hari ini dengan pendapatan kita nggak ada yang pas. Tapi cukup terus tuh, karena ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Cuman kepercayaan rezeki yang tidak disangka-sangka itu kita tidak naikkan levelnya. Contoh saya selalu ngasih contoh tentang permen. Kita ini mau permen dikasih isinya doang, mau nggak? Saya kasih permen tapi isinya doang, nggak mau kan? Pingin permen itu dalam Bungkus. Jadi ada permen, ada bungkusnya. Kita punya kayak gitu. Nah, permen itu dibungkus, bungkusnya itu masalah. Bungkusnya itu kerja keras. Nah, saya kasih contoh tentang ini nanti besok, kerja eksponensial. Pak, hari ini memang kita cuma terus 10 perak, tapi kerja kita 10 kali lipat dari dia. Kerja keras kita 10 kali lipat dari dia. Sabar kita 10 kali lipat dari dia. Dan itu akan Allah balas menjadi 10 miliar. Beda dengan yang punya 10 miliar, tapi kerjanya hanya biasa. Pada akhirnya kan itu kerja eksponensial. Berapa ini? Ada yang mau hebat. Ya kerjanya harus hebat, sabarnya harus 10 kali lipat. Kerja kerasnya harus 10 kali lipat. Dan sudah selesai, sudah Pak. Ini datanya, ini filenya. Kalau ada yang kurang, kasih tahu saya. Sudah Pak, di mana? Ada di laptop. Ada di mana? Ada Pak, di flash disk. Begitu juga flash disknya rusak. Jadi ini kerja-kerja begini nih harus ditata sama kita. Kalau kita memang mau kerja eksponensial lompat,
manusia beriman yang bersabar. Kalau ada di antara kamu yang beriman dan bersabar, satu orang seperti sebanding dengan 20 orang. Kalau ada di antara kamu yang sabar dan beriman 20 orang, niscaya kamu akan bisa mengalahkan 2000 orang. Itu Allah yang janji di Quran. Jadi mukmin itu harus eksponensial kerjanya. Peradaban peradaban Romawi, peradaban Persia itu ribuan tahun, Pak. Rasulullah selesaikan itu hanya 23 tahun. Beda lagi tuh. Begitu jam 6 orang lain baru jalan, baru mandi, kita sudah mengerjakan 10 pekerjaan. Kenapa? Karena kita mulai dari jam 4. Harus begitu. Kita sama hasilnya punya. Ini gimana coba? Hasilnya punya tembak, kerjanya nggak bisa. Sunatullahnya itu berjalan di situ. Oke. Teman-teman semua, mari kita belajar dari sesuatu yang paling mendasar. Okay. Dari semua yang kita omongin ini, teman-teman semua, ada satu hal yang paling mendasar adalah Niat. mari hari ini kita belajar dari sesuatu yang paling mendasar. Yang Allah minta adalah niat. Kenapa niat? Niat adalah dorongan awal melahirkan aktivitas, melahirkan sikap, bahkan sampai ekspresi sekali. Itu biasanya dimulai dari niat. Kalau niatnya itu ingin maksimal, kalau dulu waktu kuliah itu duduk menentukan posisi, menentukan prestasi. Pokoknya di depan. Sekolah yang hebat itu pasti mahal. Kata Bang Lendo, kita akan bikin sekolah hebat tapi murah. Jadi seluruh elemen yang membuat itu menjadi mahal itu kita jadikan nol. Kata Bang Lendo. Itu saya dihabis tuh dicuci itu ya. Kita jadikan nol gedung. Itu kan elemen yang membuat jadi mahal. Buku satu-satunya elemen yang harus tetap kita pertahankan itu adalah guru. Makanya tadi kan ada 3 kunci sukses kan tadi. Diganti sama alam tadi. Jadi kelas itu diganti dengan alam, dengan lapangan, dengan ini. Makanya kenapa namanya sekolah alam. Begitu anak-anak lihat, ini kita lagi ngasih contoh apa sebenarnya proses. Padahal pembelajaran kita, pembelajaran tadi kebaikan. Sesimpel itu, tapi memang pasti susah ini. Karena ini sudah hilang pembelajaran itu. Begitu sudah selesai, alhamdulillah kita sudah mengerjakan sesuatu yang hebat pagi ini. Guru, kita sudah selesaikan pinjam meminjam, kita sudah selesaikan barang-barang kita. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah, kita sudah melakukan kebaikan yang luar biasa pagi ini. Hari ini kita buka dengan baru untuk memulai pagi dengan pembelajaran. Itu nanti di BBA itu dilatih ya. Dan masing-masing guru harus dilatih. Karena tidak semua orang guru itu bisa membuka dengan cara seperti itu. Harus datang lebih dulu si gurunya itu. Gurunya harus datang lebih dulu, naruh sendal. Nah, ketika sudah naruh sendal, posisi guru itu apakah ada di bawah atau di atas kelas? Dilihat anak-anaknya naruh sendal. Langkah pertama tidak boleh di atas. Dia harus ikut di dalam, masuk ke dalam proses anak-anak naruh sendal, dibantu. Itu sudah dilakukan tuh. Ini udah detail banget. Ini sudah selesai. Begitu jangan terus-menerus di situ. Mulai minggir kita. Kita mulai ada di sebelah rak sepatunya. Dilihatin sama kita. Nah, begitu ada yang salah, nggak usah diomongin, langsung benerin sama kita. Karena kebaikan itu harus otomatis. Kebaikan yang tidak otomatis pasti nggak ikhlas itu. Makanya saya selalu bilang kebaikan, akhlak itu harus otomatis. Kejedut batu, apa yang keluar dari mulut kita? Kalau yang keluar astagfirullah berarti memang biasa dia melakukan itu. Tapi kalau, nah itulah baca sendiri. Kan itu nggak dibuat-buat, Pak.
kejedut pintu nggak dibuat-buat. Nanti saya kejedut pintu aja terus bilang nggak ada. Jadi akhlak itu sesuatu yang langsung. Begitu antum melihat orang tua bawa koper 3 masuk di keluar bandara dan itu kesulitan, apa yang antum lakukan? Itu akhlak. Nggak perlu dibuat begini di skenario nanti kalau ada, enggak, liatin dari atas. Udah mulai menjauh kan, proses guru ini udah mulai menjauh. Tapi anak-anak kita liatin terus. Begitu misalkan ada yang salah, turunnya guru turun, kemudian dia bilang, teman-teman gini harusnya. Itu udah mulai dipraktekkan dan diomongin. Berarti apalagi ada siswa yang berulang dia salah, tapi nggak perlu ditunjuk. Dan kita kan langsung dengan 10, 24 plus 1 yang saya bilang tadi. Jadi kita selalu melebihkan kita punya kerja. Jangan justru mengurangi. Jadi semua, misal begini yang paling gampang. Yang paling gampang kita ngomong. Beli jeruk. Ya, ini boleh ada contohnya jeruk. Kalau jeruk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jeruk yang kita beli. Kira-kira manis semua nggak? Nggak. Jadi kalau beli jeruk itu harus siap manis, harus siap masak. Jangan beli jeruk merasa harus manis semua. Kita bilang ke tukang jeruk, Bapak ini nipu ya? Loh kenapa? Saya beli jeruk dari Bapak 2 kilo, asem. Bapak beli berapa? 2 kilo. Saya 1 ton, kata tukang. Karena tukang jeruk juga sama, dia beli jeruk tuh gak semua dicobain kan? Nyobanya kan paling 1, manis yang lain kan gak dicobain. Jadi kalau bekerja itu kita harus siap. Tetapi kelebihan kita, nih misal ini yang suka kasihan kan dengan ibu bapak tukang sayur. Tomat berapa? 5.000 ditawar. Masa Allah itu kalau apalagi tukang coet itu yang batu itu loh Pak. Yang paling di bawahnya berapa sih dia? Bawahnya kalau dijual semua aja itu untungnya paling berapa? Begitu kita beli coet itu kalau Sunda tuh namanya, kita berapa? Ditawar sama Meda 15. Wah, semua. Dan nggak membuat kita miskin. 4 plus 1. Nah, kita punya waktu yang sama kan 24 jam. Nggak ada di dunia ini yang punya waktu 28 jam, nggak ada. Semua orang punya waktu 24 jam. Ada orang yang 24 jam yang sama mengurus ratusan perusahaan, mengurus ribuan karyawan. Tapi ada orang yang dengan 24 jam yang sama ngurus dirinya aja nggak bisa. Kebayang? Ngurus dirinya aja nggak bisa. Ada yang 24 jam yang sama ngurus ribuan perusahaan dia bisa. Tapi ada orang yang 24 jam sama ngurus dirinya juga nggak bisa. Contohnya apa? Ngurus dirinya nggak bisa. Mau belajar itu di meja belajar. Sibuk mana pulpennya di mana buku tulisnya di mana. Udah gitu nyari dulu kopi dibuat dulu. Habis waktu itu 1 jam, padahal punya waktu 1,5 jam. Mempersiapkannya 1 jam, belajarnya cuma setengah jam. Coba kita sekarang itu sudah harus mulai stay sesuatu itu pada tempatnya. Bersih, rapi, tertata itu menjadi satu. Sehingga 24 itu benar-benar kita maksimalkan. Sehingga 24 plus 1 kita selalu jauh lebih awal. Begitu saya bilang tadi, begitu kita diminta jam 6, kita selalu datang 6:05, 30. Begitu disuruh pulang jam 16, kita pulang 16:03. Kita selalu lebih dari orang lain. Begitu lebih dari orang lain, itulah deposito kebaikan. Apakah deposito itu Allah akan tukar menjadi uang? Atau Allah tukar menjadi kesehatan? Allah tukar menjadi kebaikan? Itu hak prerogatif Allah. Nggak usah pusing ya Allah. Jadikan itu uang, biarin aja. Tergantung lagi butuh apa kita. Kadang-kadang uang pada suatu saat kita nggak butuh. Ya Rob, misal nih, kalau 10 bulan Anda bekerja dengan cara begitu, katakan digaji 1 juta, tapi Anda bekerja dengan
10 juta, berarti tiap bulan Anda deposito 9 juta. Begitu 10 bulan kali 9 juta, berarti Anda punya duit berapa? 10 juta. Berhak gak doa minta motor baru tadi? Berhak gak? Motor berapa sih yang paling mahal? 25 juta udah bagus kan? Udah bagus, kata Allah. Jangan motor, Pak. Yang lain deh, yang lebih mahal. Begitu Allah tuh kalau ngomong nanti. Ya Roh, belikan aku motor. Tapi kita bekerja kayak tadi. Semua bekerja dengan cara seperti itu. Kata Allah, mobil gua beliin, kata Allah. Makanya kadang-kadang kita dikasih rezeki sama Allah tuh melebihkan. Ada kan? Kita mintanya 10.000, dikasih 100.000. Ada kan? Yang kayak gitu. Tapi itu tidak dijadikan cara oleh kita. Padahal itu metodologi. Cara untuk melipatnya begitu. Itulah definisi rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka itu berapa jumlahnya kita tidak tahu. Di mana tempat di transformasinya kan tidak tahu. Kapan dalam bentuk apa juga kita tidak tahu. Itulah rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang saya khawatir guru sekolah alam itu karena kelihatan susah. Jadi pusingnya dengan mikirin, wah ini pelatihan ini nggak usah, santai aja, santai, tenang, itu kan nanti akan ngikut kok. Yang paling penting bersihkan dulu ini seperti Rasulullah. Sebelum minum dibersihkan dulu, niat bersihkan. Begitu masuk ke kelas itu bersih, kita tuh akan kalau itu terasa betul di jiwa teman-teman, berarti udah dapat. Jadi kesulitan itu biasanya memuncak sulit. Kalau yang pernah merasa sulit pasti pernah merasa. Ini padahal sebentar lagi nih. Nah kita kadang-kadang kalah di sepersekian itu kalah kita. Nyerah kita. Padahal di posisi itu Allah akan selesaikan. Dapat itu sebenarnya. Cuman kita nggak tahan. Dapat. Seperti nyari jodoh. Nyari jodoh jangan ditikung di jalan pakai mobil, tikung di sepertiga malam. Tikung di sepertiga malam. Lawan kita jam berapa bangun? Itu maksud saya.